Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pekan ini Allah mudahkan kita di pagi hari untuk membahas buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar. Kita masih dalam dosa besar riba. Kemarin kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan riba, atau kita sudah bahas sedikit gambaran tentang riba. Intinya riba itu terbagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba karena melebihkan atau riba karena mengakhirkan. Dan barang riba pun itu beraneka ragam. Cuman 5 yang menjadi unsur-unsur riba: gandum, kurma, zabib. Apa itu zabib? Kismis, emas, perak. Dari 5 ini digolongkan menjadi 2 golongan. Golongan yang menjadi makanan pokok, ditimbang dan disimpan. Itulah 3 pertama: gandum, kurma, dan kismis. Golongan kedua adalah yang dimasuk dengan barang berharga. Itulah emas dan perak. Jika 2 golongan ini ditukar, maka boleh menukar sesukanya dan berapapun melebihkan boleh. Antara kurma dengan emas boleh diakhirkan, boleh dilebihkan. Antara gandum dengan perak boleh dilebihkan, boleh diakhirkan. Adapun jika dia satu golongan tapi beda barang, maka boleh dilebihkan
dan tidak boleh diakhirkan. Apa contohnya? Rupiah dan dolar. Boleh dilebihkan tapi tidak boleh diakhirkan. Rupiah dan emas itu dia beda barang tapi satu jenis. Maka tidak boleh membayar rupiah sekarang dikasih emasnya besok. Kecuali akad emasnya besok. Tapi memberikan barangnya sekarang itu cuma titip. Dipahami ya? Itu riba. Segala bentuk pinjaman yang mengakhirkan atau tukaran yang dilebihkan dan diakhirkan, atau barang-barang tersebut dijadikan objek, maka itu bisa menjadi riba. Sekarang kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkan riba. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya. Surat Al-Imran juga ada. Juga ada di dalam Al-Baqarah 275. Ya, kita baca dulu. Atau kita bawa dulu dalam ayat pertama surat Al-Imran ayat 130. Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan engkau makan riba berlipat ganda. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini isyarat dari Allah. Kalau mau beruntung dan sukses, bukan riba tempatnya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang beriman, jangan kau makan riba. Ad'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Mungkin orang sekarang mengatakan, Ustaz, kalau saya riba, saya beruntung. Tapi sebenarnya bukan, Pak. Riba itu adalah kezoliman dan kejahatan. Bayangkan. Ada orang pernah cerita sama saya. Dia dipinjamkan bank untuk sebuah bisnis. Saya lupa, mungkin nilainya hampir 5M. 5M, Pak. Orang lihat bisnis dia besar, tapi ternyata semuanya punya bank. Sebulan itu, saya lupa, qadarullah saya lupa. Tapi yang jelas setiap bulan minimal itu hampir 30 juta dia setor ke bank, itu belum intinya. 20-30 juta itu belum intinya. Dan bank nggak mau tahu. Dia rame, dia sepi, dia rugi, dia untung, 20 juta kasih ke dia. Itu belum mengembalikan intinya. Artinya, sekarang kalau kita berpikir, kita yang bekerja, dia yang untung nggak pernah rugi. Kalau begitu siapa yang dikerjain sekarang sebenarnya? Yang pinjam yang dikerjain. Lalu dia senang. Gak apa-apa, Ustaz. Coba kau pikirkan. Resiko semua ada pada dirimu.
kemungkinan semua ada pada dirimu, kebangkrutan ada pada dirimu. Tapi dia cuma satu kata, untung yang ada pada dia. Gak ada kerugian untuk dia. Maka itulah Islam mengatakan gak ada yang seperti ini. Yang ada itu mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil pun dalam Islam, bagi hasil pun dalam Islam harus diketahui, teman-teman. Jangan kira bagi hasil berarti hasil untungnya aja. Salah. Ya. Bagi hasil itu terkadang bukan hanya untung saja. Apa saja yang besar daripada usaha kita bersama itu dibagi hasil. Apa saja yang besar dari usaha kita bersama itu dibagi hasil. Contoh. Bapak punya perusahaan, kita bikin perusahaan. Pak Adi sama saya bikin perusahaan. Ayo kita bikin perusahaan. Bapak yang memodalkan, saya mengerjakan. Perusahaan PTA. Keuntungan kita bagi hasil. Ya. Keuntungan kita bagi hasil. Dalam berjalannya waktu, PT ini pertama dibuka, nggak ada yang ngelirik, nggak ada yang mau lihat. Harganya juga murah, 50 juta. Nggak nyampe 30 juta. Iya kan? Pertama bangun. Saya kerjakanlah PT ini. Tiap tahun ada keuntungan bagi hasil. 5 tahun berjalan, PT ini sekarang dilihat sama orang harganya 500 juta. Mana uangnya? Nggak ada. Tapi di situ ada nilai. Ya tidak? Itu bagi hasil juga. Jangan dikira bagi hasil itu cuma untungnya aja. Apapun yang lahir dari kerja bersama itu dibagi bersama. Kalau dia bilang enggak karena perusahaan punya saya, itu berarti bukan bagi hasil. Kamu harusnya mempekerjakan saya dengan gaji. Karena kamu mengambil keuntungan yang lebih. Islam membolehkan bagi hasil, tapi Islam tidak membolehkan kezaliman. Inna dzulum dzulumatil yaumil qiyamah. Riba termasuk kezaliman. Ya. Riba termasuk kezaliman. Kalau seandainya nanti semua riba ini dibiarkan, Pak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap orang punya uang tidak berpikir berusaha, tapi berpikir untuk meminjamkan uang. Kalau itu halal pasti, kalau riba itu halal, orang nggak bakalan berpikir berusaha bareng, karena usaha bersama ada risiko rugi. Meminjamkan riba nggak ada risiko rugi, nggak ada risiko rugi. Dan Islam mengharamkan itu karena akhirnya bisa membuat ekonomi tidak berjalan dengan baik. Karena semua orang yang punya uang, ini logikanya Pak, logika sederhananya. Karena semua orang yang punya uang nanti, dia tidak akan berusaha menjadikan uangnya sebagai bisnis. Maksudnya tidak dijadikan uangnya digunakan untuk berjual dan beli. Tapi dia akan mengendapkan uangnya. Kalau dia mengendapkan uangnya, semua orang punya uang lalu diendapkan, apa yang terjadi, Pak? Ekonomi rusak. Dipahami maksud saya? Saya mau jelaskan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Begini. Kalau riba itu boleh. Riba itu boleh. Bagi hasil, orang punya usaha, saya kasih hasil, saya kasih modal. Itu ada kemungkinan rugi buat saya. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Tapi kalau saya pinjamkan dengan riba, nggak ada kemungkinan rugi buat saya. Karena kalau dia bangkrut, saya akan ambil aset dia. Ada kemungkinan rugi buat saya? Kalau orang berpikir hanya duniawi, Pak. Semua orang berpikir kalau seandainya riba Allah halalkan, tidak akan ada orang yang mau nanam modal. Semua orang cuma meminjamkan uang. Kalau semua orang meminjamkan uang, ini dampak yang sedikit saja. Semua orang meminjamkan uang dan tidak mau bekerja. Dia nggak mau ambil resiko dagang, dia nggak mau ambil resiko usaha, dia cuma ambil pinjamkan uang.
maka tidak akan bisa berjalan dengan baik ekonomi kecuali yang kaya tambah kaya, yang butuh uang tambah bekerja, dan dia akan terus nyetor kepada yang kaya. Dan itu nggak adil. Memanfaatkan tenaga orang lain tanpa ada usaha dari dirinya, itu nggak adil. Tanpa ada resiko pada dirinya, itu nggak adil. Islam ini agama yang adil. Kalau kita mau untung bareng, ayo pikirkan rugi bareng. Loh, berarti kita usaha buat rugi? Bukan. Resiko rugi itu kamu pun harus siap. Sehingga dalam perdagangan atau dalam usaha itu, ketika dia mengambil sesuatu yang menguntungkan dirinya, maka dia pun harus siap mengambil rugi yang ada pada dirinya. Itulah perdagangan. Teman-teman, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini haram. Allah katakan, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Semoga kalian beruntung. Kita yakini keberuntungan itu ada pada keberkahan. Tapi keribaan, seperti kita contohkan tadi, orang yang minjem, seolah-olah dia punya banyak usahanya, padahal tiap bulan dia nyetor, dia yang sedang dikerjain sama bank. Dalam Al-Quran ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ayo Pak, maju aja Pak, biar nggak nutupin jalan. Maaf, jangan di pintu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum tu'minuna, kalau kalian betul-betul beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Berarti orang yang makan riba apa? Hah? Tidak beriman. In kuntum mu'minin, ini kalimat, ini ke dalam kalimat bahasa Arab, syarat dan jawabu syarat. Ini sigoh namanya syartun wa jawabuhu, syarat dan jawabnya. Jika kamu begini, maka kamu begini. Itu namanya syarat dan jawabannya. Jika kamu pintar, kamu akan dapat hadiah. Kapan dapat hadiah? Ketika syarat pintarnya ada. Jika kamu beriman, jawabannya apa? Tinggalkan riba. Berarti, kalau kau tidak tinggalkan riba, tidak beriman. Kafir Ustaz? Ya bukan. Tapi kadar keimananmu sesuai dengan riba yang kau makan. Semakin riba yang kau makan, semakin menunjukkan kadar keimanan. Pak, anaknya boleh main ayunan Pak? Silakan Pak. Diajak main ayunan aja Pak. Ada ayunan di luar, silakan. Iya. Mungkin ditemanin dulu sebentar biar biasa main ayunan. Iya. Perhatikan. Sampai mana tadi? Kalau kalian beriman, tinggalkan riba. Kenapa dikaitkan dengan iman dan riba? Coba Pak. Orang yang makan riba sekarang itu untuk kebutuhan primer kah, hanya untuk kesenangan hidup? Hah? Kesenangan hidup. Kalau iman dia benar,
Hidup udah kenyang, badan sehat, punya istri, punya rumah, kendaraan ada, walaupun jelek. Ada yang kurang dalam hidupmu? Apa yang kurang dalam hidupmu? Kalau hidup senang atau sudah punya anak, badan sehat, ketemu keluarga, makan sehat, sekolah anak-anak terjamin, kesehatan ada, pendidikan ada, hidup ada, apa yang kurang dalam hidupmu? Impian saya Ustadz kurang, tamak. Itulah maka dikaitkan dengan keimanan. Loh, bukan berarti, sekali lagi saya katakan, berarti kita nggak boleh punya cita-cita. Boleh punya cita-cita, tapi kamu harus punya standar hidup yang benar. Kalau saya sehat, anak saya sehat, rumah saya cukup, saya makan cukup, hidup saya cukup. Lebih daripada itu, bonus dari Allah. Untuk cari yang bonus nggak perlu pakai yang haram. Iya tidak? Oh enggak, saya terpepet harus makan riba. Kalau terpepet beda lagi. Makan babi aja boleh. Tapi kapan kepepetnya riba? Kapan kepepetnya riba? Maka di sini Allah kaitkan, in kuntum, kalau kalian beriman, fadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Kalau kau jawab dengan 1000 jawaban, saya harus, tinggal tanya lagi. Apakah harus dengan memenuhi kebutuhan sekunder menggunakan yang haram? Kalau enggak, usaha saya saat begini, usaha. Semua itu cuman jawabannya satu. In kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman. Ini ayat enggak berhenti, Pak. Belum berhenti ini. Surat Al-Baqarah ini belum berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil keimanannya. Disentuh keimanannya. Kamu beriman kan? Ayo, Allah panggil keimanannya. Wattaqullah. Takut kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan ada yang sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau engkau beriman. Fa illam taf'alu. Kalau kau tidak lakukan ini, kata Allah. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasul. Iklankan perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ini ancamannya nggak ringan. Ancamannya diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang-orang yang buat riba sekarang, bank keliling atau bikin bank-bank yang seperti itu, di zaman Rasulullah kira-kira apa yang terjadi buat mereka, Pak? Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasul. Iklankan perang untuk mereka. Dari siapa? Dari Allah dan Rasul. Berarti yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang mungkar dan merupakan satu kejelekan. Jika itu kejelekan, maukah kita dalam barisan yang diperangi oleh Allah atau kita dalam barisan yang berperang bersama Allah? Cuma dua pilihan. Kamu ingin dalam barisan yang berperang, menguatkan barisan Allah, atau kamu ingin dalam barisan yang diperangi oleh Allah? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasul. Ini dalil yang jelas. Para ulama mengatakan kenapa riba dosa besar, karena Allah mengumumkan perang buat mereka. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Perhatikan, ini ayat juga luar biasa. Orang-orang yang memakan riba, makan itu berarti masuk dari mulut, masuk dari mulut sampai perut, itu makan riba. Nanti ada orang jawab, saya nggak makan riba, Ustadz. Cuman saya belikan pakaian, nggak saya makan. Cuman saya belikan mobil, nggak saya makan. Cuman saya pakai rumah, nggak saya makan, Ustadz. Ini kan yang dilarang yang makan riba. Subhanallah. Karena memang biasanya orang seperti itu cari jawaban supaya dia selamat, Pak. Tapi dia nggak paham maksudnya Al-Quran. Kalau kamu memakannya, sesuatu yang kamu makan itu biasanya penting. Kalau riba untuk makan saja, Allah haramkan. Apalagi kalau riba bukan untuk makanan. Cuma untuk beli sepeda, umpamanya. Itu lebih haram.
Kenapa Allah gambarkan dengan wala ta'kulur riba? Jangan kau makan riba. Karena umumnya makan itu menjadi dasarnya. Tapi bukan berarti selain dari yang dimakan itu boleh. Tidak. Kalau yang malah pemahamannya, kalau untuk makan saja itu Allah larang, apalagi sesuatu yang bukan untuk makan. Karena makan itu pasti sesuatu yang penting untuk dia. Maka yang sesuatu yang tidak lebih penting daripada itu lebih diharamkan. Dan umumnya orang menggunakan untuk makan. Karena usaha. Apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya Rabb. Tidak akan bangkit. Tidak akan berdiri. Kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan. Ya Rabb. Kapan ini? Kata para ulama, ini adalah dibangkitkan di yaumul qiyamah. Ketika dia bangkit, dia seperti orang kesurupan. Tetapi apakah ini menutup kemungkinan di dunia dikasih itu sama Allah? Tidak menutup kemungkinan. Karena itu penafsiran para ulama. Wa man 'ada. Nah, itu penafsiran ulama dan itu kita katakan benar. Bahwasannya orang-orang yang riba akan dibangkitkan di yaumul qiyamah sebagaimana dibangkitkan orang-orang yang kesurupan dari setan. Ya. Maka di sini kata para ulama, ayat-ayat yang jelas ini enggak perlu lagi penafsiran yang jauh. Bahwasannya Allah mengharamkan riba di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah izinkan untuk diperangi, di akhirat Allah ancam dengan dibangkitkan bagaikan orang yang kesurupan. Kemudian Allah berfirman sampai dalam firman-Nya wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan ini. Barang siapa yang kembali melakukan riba, fa ulaika, maka mereka ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ditegaskan lagi. Mereka di dalam neraka kekal. Khalid. Khalid itu berarti lama, kekal selama-lamanya. Itu khalid. Allah ancam pelaku riba, pemakan riba, dan pemberi riba dengan mereka dimakankan api neraka dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ini dalil yang jelas riba dosa besar walaupun dianggap sama manusia itu biasa. Iya. Fahada wa'idun 'adzim bi khuludi fin nari kama tara. Ini ancaman yang sangat mengerikan dengan kekalnya di neraka sebagaimana kamu melihat. Liman 'ada ila riba ba'da mau'idhah. Dia bagi siapa yang tetap melakukan riba setelah dia dapat ayat-ayat Allah dan nasihat dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan, ya di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Al-Hafidz atau Imam Dahabi, mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di yaumul qiyamah kecuali sebagai orang dibangkitkan yang kesurupan syaitan. Kesurupan syaitan. Bi annahum qalu innama bai'u mithlu riba. Ini sama di dalam surat Al-Qur'an. Mereka berdalil ketika mereka makan riba, apa kata mereka? Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah gambarkan alasan mereka. Innamal bai'u mithlu riba. Bai', jual beli itu sama kayak riba. Artinya apa? Ya kami riba ini karena jual beli itu boleh saja. Jadi mereka akan membuka atau membuat gambaran-gambaran riba seolah-olah jual beli. Terjadi nggak sekarang, Pak? Terjadi. Karena Allah sudah gambarkan di Quran dalam surah Al-Baqarah. Jawaban mereka ketika Allah haramkan riba, innamal bai'u mithlu riba. Jual beli ini sama kayak riba. Artinya mereka menganalogikan, baik ribanya nanti dijadikan jual beli atau mereka menghalalkan riba dengan alasan riba itu sama seperti jual beli. Maka itu Allah mengatakan, faman ada, barang siapa yang kembali, faulaika
maka mereka menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Kata Rasulullah SAW, jauhkan bagi kalian 7 yang menghancurkan. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhkan bagi kalian 7 yang menghancurkan. Mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, yang kedua sihir. Sihir itu sab'a mubiqat, termasuk penghancur. Maka segala bentuk sihir itu haram. Bahkan ada yang syirik. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Yang kelima, aklul malal yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, tawalla yaumul zahf, berpaling ketika di hari pertempuran. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik sebagai penzina. Ini 7 dosa besar kata Rasulullah SAW. Ijtanibu, jauhkan bagi kalian. Artinya jangan kalian lakukan ini. Berkata Imam Dahabi, kata Imam Dahabi, fa idza ba'atha Allahu an-nas yaumul qiyamah kharaju musri'in. Ketika manusia nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, mereka keluar dengan segera, kecuali aklatur riba, kecuali orang-orang yang makan riba. Fa innahum yaqumuna wa yasqutuna kama yaqumuna masru'. Mereka orang-orang yang makan riba akan bangun dan terjatuh, tersungkur, kemudian bangun lagi sebagaikan orang-orang yang kesurupan. Kullama qama sara' li'annahum lama akalu riba haram fid dunya arbahullahu fi butunihim hatta asqalu yaumil qiyamah. Ketika mereka bangun di yaumul qiyamah, mereka tersungkur lagi karena mereka telah memakan riba yang Allah haramkan, sehingga Allah besarkan riba itu di perut-perut mereka sampai mereka berat untuk bangun dikarenakan perut mereka dipenuhi dengan riba. Fahum kullama ardadu nuhudu saqatu. Setiap kali mereka ingin bangkit, mereka tersungkur dan jatuh. Yuriduna isra' ma'an nas fala yaqdirun. Mereka ingin bangkit bareng-bareng sama manusia, bersegera, tapi mereka enggak mampu. Berkata Imam Qatadah, inna aqlu riba yub'atsu yaumil qiyamah majnunan. Kata Imam Qatadah, orang yang makan riba di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Wa dzalika 'alima li aklatur riba ya'rifuna bihi ahlul mauqif. Maka nanti orang-orang di mauqif, di padang mahsyar, semuanya tahu, ini kenapa nih orang gila di padang mahsyar. Ternyata orang semua tahu, ini adalah pemakan riba dulu di dunia. Maka dari itu berkata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, lama usri abi, ketika aku diisra' mi'rajkan, marartu biqaumin butunihim baina aidihim, aku melewati satu kaum yang perut mereka itu di tangan-tangan mereka. Maksudnya tangan mereka tuh megang perutnya begini. Ya. Kullu rajulin minhum batnuhu mithlul baitid dakhm. Setiap orang yang kulihat itu tangan-tangan mereka di perut mereka itu bagaikan rumah yang besar. Qad malat bihim butunihim mamdidin ala sabila ala fir'aun wa ala fir'aun ya'riduna ala nari qadu wa ashiyan. Ya, maka perut mereka telah dipenuhi dengan nanah-nanah atau cairan-cairan yang panas yang dicairkan kepada pasukan Firaun. Sementara pasukan Firaun itu dipanggang di setiap siang dan sore di neraka. Faqala fayaqbaluna mithlu ibil munhazimah la yasma'una wa la ya'qilun. Fa idza ahsa bihim ashabu tilkal butun qamu
wa tamilu bihim butunihim fala yastati'una an yarhabu hatta yakshahum ala fir'aun. Ya, di sini hadis sebagian ulama memang mengatakan hadis ini dhaif, tapi hadis ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum penghuni atau menghukum mereka yang memakan riba, bahkan dibarengkan dengan orang-orang dan pasukan Firaun. Maka sampai Jibril berkata, "Ya Jibril, man haula?" Ya Jibril, siapa mereka? Maka Jibril berkata, "Humul ladina ya'kuluna riba wa la yakumuna imaka." Mereka adalah orang-orang yang memakan riba dan mereka tidak bisa bangkit di yaumul qiyamah kecuali sebagaimana orang yang kesurupan oleh syaitan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menceritakan, ketika aku dimi'rajkan, aku mendengar dari langit yang ketujuh, fawqa ra'si, di atas kepalaku ada petir yang menyambar-nyambar. Maka aku melihat seorang laki-laki yang perut mereka di tangan-tangan mereka. Perut mereka bagaikan rumah yang besar. Fiha hayat wal aqarib. Dalam perutnya ada ular-ular dan ada kalajengking. Fatara min dhahiri butunihim, kelihatan dari ujung-ujung perut mereka. Nasallallahu. Faqultu man haula'i ya Jibril? Kukatakan, siapa mereka ya Jibril? Haula'i aklatur riba. Mereka ini adalah orang-orang yang makan riba. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mu'kilah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada wa syawahidu kitabuhu isnadus sahih. Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang makan riba wa mu'kilah. Akilah itu orang yang minta dikasih riba, wa mu'kilah orang yang memberikan riba. Yang meminta dan yang dipinta, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akulu riba wa mu'kilah wa katibuh idza alimu dzalik mal'unun ala lisani Muhammad yaumul qiyamah. Nasallallahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan riba dan minta dikasih riba, atau orang yang memberikan riba, atau penulisnya, jika mereka semua tahu tentang dosa itu, maka mereka akan terlaknat dengan lisan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Hadis riwayat Nasa'i. Di sini ada beberapa faedah yang akan kita bahas tentang bahayanya riba. Yang pertama, riba itu merupakan dosa besar yang banyak menyebar di tengah kaum muslimin. Ya, dikatakan di sini, walam yahdits fi tarikh al ummah an kanat qaidatul iktisadi mabniya ala riba. Tidak pernah sekalipun tidak pernah ada dalam sejarah Islam ekonomi yang berhasil itu dibangun di atas riba. La yanju minhu ila afradu ala wajal tadhunnu bihim dhunun innama kana marahibuna afrad qalail yuharibun ahlul khair. Kata saya di sini, walil ma'asi atharu madmurah fi kiyanil ummah walil riba khasah atharu mahiqah fi dhihabi izziha wa istiqrari diya'iha wa dillatiha. Wa min hadhil athar 'amah wa khassah ma yali. Kata Syekh di sini, maksiat secara umum itu akan menghancurkan, khususnya riba. Maka pengaruh tentang dosa itu, tentang riba, dia akan menghilangkan kemuliaan dan kehormatan. Bahkan dia akan menyebabkan kerendahan. Di sini akan disebutkan beberapa dampak daripada dosa dan maksiat, termasuk diantaranya riba. Yang pertama, maksiat dan dosa termasuk riba itu akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Karena berkata Imam Ibnu Qayyim, di antara dampak dari dosa dan maksiat, sesungguhnya dosa dan maksiat akan membuat atau menyebabkan terjadinya di muka bumi beraneka ragam kerusakan, baik itu wabah
atau hawa, atau mungkin pertanian yang rusak, atau buah-buahan, atau apapun. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampaklah kerusakan di lautan dan di daratan terhadap ulah tangan manusia agar mereka liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan terhadap apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Berkata Imam Mujahid, itwalla dhalim wa sa'a bidzulm fasad yahbisuhu Allah bidzalikal qatar. Ketika orang-orang zalim dan membuat kerusakan, maka Allah menahan air di langit, tidak ada hujan. Fayuhlikul harth, sehingga kebun-kebun rusak, tanaman rusak. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Ini yang pertama. Dampak di antara dosa adalah terjadinya kerusakan. Yang kedua, maksiat akan menghilangkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam kitabnya bahwasannya Dia akan memberikan nikmat kepada satu kaum yang zahir dan yang batin. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat itu dari dia. Di antaranya adalah riba. Sebagaimana Allah berfirman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Allah mengumpamakan satu kaum, satu kampung yang beriman, mutmain, yang tenang, ya'tiha rizquha raghada min kulli makan. Mereka dapat rizki dari segala arah mereka. Fakafarat bi'an'umillah, tapi mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahumullahu libasal ju', maka Allah berikan mereka pakaian kelaparan, wal khauf bima kanu yasna'un, dan juga ketakutan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini yang kedua. Pertama tadi akan terjadi kerusakan, yang kedua akan menghilangkan nikmat. Yang ketiga, sebab Allah dan Rasulnya memerangi dia. Sebagaimana kita baca tadi surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasul. Di surat Al-Baqarah ayat 278 Allah mengatakan, kalau kau tidak berhenti dari riba, maka iklankan perang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, riba itu sebab dicabutnya berkah di harta, keluarga, dan rizki kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya subhanallah, betul-betul Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba, Allah akan mencabut berkahnya dari riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan harta yang disedekahkan. Jadi kalau mau riba, boleh Pak. Boleh riba. Tapi kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah umpamakan sedekah kita, itu Allah yang akan lipat gandakan. Lipat ganda dari Allah, itu berarti riba dari Allah. Jadi kalau kita mau meminjamkan, pinjamkan ke Allah. Kalau pinjamkan ke Allah, Allah katakan di surat Al-Baqarah, wa yurbi, Allah akan ribakan sedekahmu. Maksudnya apa ribakan di sini? Allah lipat gandakan. Apakah ketika kita sedekah, kita berikan uang kita di jalan Allah, lalu uang kita hilang? Tidak. Kita akan ketemu dengan uang kita kapan? Ketika di yaumul qiyamah dan Allah lipat gandakan uang itu. Tapi kadang-kadang sebagian kita nggak sabar. Kapan ketemunya Ustaz? Di yaumul qiyamah. Ya nanti aja lah Ustaz, saya mau ketemu yang di dunia dulu. Subhanallah. Riba yamhaqullah, Allah angkat berkahnya. Bisa jadi gara-gara riba suami istri berantem. Bisa nggak? Banyak. Suami istri berantem gara-gara riba. Atau bahkan usaha bangkrut gara-gara riba. Enggak Ustaz, usaha dia maju Ustaz. Berkembang gara-gara riba. Lihat ibadahnya maju nggak? Enggak juga sih, yang maju cuma usahanya aja, ibadahnya berantakan, rumah tangganya berantakan, kesehatannya berantakan, anaknya sakit terus. Ya subhanallah. Buat apa seperti itu? Siapa yang mengatakan riba itu adalah dicabut berkahnya?
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqallahu riba, Allah akan mahak itu cabut keberkahan dan kebaikannya. Wa yurbi shadaqat, Allah akan melipat gandakan sedekah. Ini yang keempat. Riba itu akan menghilangkan berkah. Berkata Imam Ibn Qayyim, atau sebelumnya para ulama mengatakan, ketika riba secara zahir itu menambah harta, dan sedekah secara zahir itu mengeluarkan harta, kan secara zahir begitu. Kalau riba langsung dapat harta, kalau sedekah kurang harta, zahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berkah yang ada itu akan dicabut dari harta-harta ribawi. Yang nampaknya tambah secara zahir, pada hakikatnya dia adalah fitnah dan ujian untuk dia. Fa inna sadaqah, tapi sedekah yang diberikan kepada Allah itu akan Allah lipat gandakan dan Allah jadikan berkah dalam kehidupannya. Ya Rabb. Jadi berkah itu memang nggak bisa dinominalkan dan nggak bisa dihitung, Pak. Itu berkah. Berkah itu nggak bisa dikalkulasikan, itu berkah. Uangnya sedikit, tetapi ternyata Allah berikan sehat, Allah cukupkan, Allah bahagiakan. Itu nggak bisa dinominalkan dan nggak bisa dihitung. Kok bisa? Tapi bisa jadi angkanya banyak, tapi Allah hilangkan berkahnya. Tetap merasa kurang, merasa nggak cukup, bahkan kebutuhan lebih banyak. Terus dalam merasa kefakiran dan ketakutan, kecemasan dan kebimbangan. Bagaimana tidak cemas dan tidak bimbang? Dia telah meletakkan sebagian hartanya sebagai jaminan kalau dia tidak bisa bayar, hartanya diambil. Cemas tidak, Pak? Cemas. Kecemasan dia luar biasa. Kecemasan ketika dia meletakkan hartanya sebagai jaminan dan dia harus memiliki beban setiap bulan membayar keangsuran itu. Itu kecemasan luar biasa. Maka jangan heran, Pak. Ketika dia dalam kecemasan seperti ini, dia harus mikirkan bayarnya, dia harus takut juga diambil, ya. Kecemasan ini menyebabkan sempit dada, stres jiwa. Apa yang ternampak, Ustadz? Yang ternampak bagi saya sedikit saja, banyak orang nampak ini. Mobilnya keserempet dikit aja, marahnya luar biasa, kayak pecah kepalanya. Padahal serempet dikit berapa sih? Tapi kenapa dia seperti orang tertekan, seperti orang yang betul-betul marah? Karena bukan ini yang dia lihat. Yang dia lihat masih banyak lagi yang di belakangnya. Jadi menyebabkan dia sempit dalam hidupnya. Tapi kalau orang cuma melihat itu yang ada di depan dia, mungkin dia akan, ini kecil berapa? Insya Allah ganti. Ya. Maka dari itu saya selalu lihat, Pak. Saya lihat, kenapa kalau di Arab tabrakan, Assalamualaikum, damai, selesai. Di Indonesia tabrakan bila perlu jotos-jotosan, Pak. Jotos-jotosan. Itu padahal di Arab mobil bengkok, pengok. Dan di sana, terutama di Saudi ya, itu kalau mobil sudah pengok, bengkok, itu nggak bisa pergi ke reparasi mobil langsung dicet, nggak boleh. Harus ada izin polisi. Kenapa dicet ini mobil? Kenapa bengkoknya dicet? Jadi harus bikin BAP, Pak. Jadi di sana mobil nggak ada yang dicet. Udah biarin begitu aja daripada bikin BAP, repot. Tetapi ketika tabrakan, kenapa mereka nggak semarah kita? Kenapa? Karena mobilnya udah kontan, selesai masalah. Jadi nggak ada pikiran pusing. Tapi ketika banyak tuntutan, ya Rob, ini dia berpikir, ini bulan ini belum selesai ini cicilan, udah harus benerin lagi nih kata dia. Jadi dia marah, emosi, sempit. Yamhaqallahul barokah. Allah angkat berkah. Allah angkat berkah dalam hidup. Padahal kelapangan dada, ketenangan jiwa itu sangat mahal, sangat berharga. Nggak bisa dihargakan dengan uang.
Itulah yang dikatakan berkah itu sesuatu yang tidak bisa dinominalkan. Itu berkah namanya. Anak menjadi penghafal Quran, Pak. Itu mau dinominalkan berapa sama Bapak? Dihargai berapa, Pak Adi? Gak ada nominalnya. Itu berkah namanya. Dan kehidupan yang berkah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam hidup kita. Itu keberkahan. Pak, rumah sempit, nggak ada makanan, lalu terkadang nggak ada yang dimasak. Pastikah sengsara? Tidak. Rasulullah pernah mengalami itu? Pernah. Apakah Rasulullah SAW dalam kesempitan dan kesulitan? Tidak. Orang menganggapnya mungkin kurang, Ustaz. Iya, kurang. Tetapi Allah berikan berkah dalam hidupnya. Kekayaan dalam hidup. Ini prinsip-prinsip mukmin dalam kehidupan sebenarnya. Kita ini sudah banyak terpengaruh prinsip-prinsip dari orang-orang yang mendahulukan materialis. Siapapun kita. Karena ini terpengaruh sedikit demi sedikit dengan yang kita lihat, dengan yang kita dengar, dengan lingkungan kita. Mau tidak mau kita terpengaruh. Padahal kalau kita kembali kepada prinsip Islam, tadi, hidupmu sehat, anakmu sehat, kau punya bekal hidup hari ini, lalu kesehatan, lalu pendidikan anakmu cukup, apalagi mau kau cari? Lebihnya itu cuma bonus. Bonus itu nggak perlu tamak. Bonus itu nggak perlu serakah. Bonus itu nggak perlu jatuhkan orang lain. Bonus itu nggak perlu haram. Karena itu cuman selebihnya adalah tambahan. Maka di sini kata Syekh yang keempat, riba itu menghilangkan barokah. Yang berikutnya, saya tambah lagi, riba itu menyebabkan laknat dari Allah. Laknat itu terputusnya rahmat Allah. Pak, kalau Bapak dilaknat sama orang, kamu saya laknat. Marah nggak Bapak? Takut gak? Kadang-kadang, kalau betul-betul terlaknat saya sedih. Ini yang melaknat Allah. La'anallahu akilur riba wa mu'kilah. Yang menyampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Allah melaknat orang yang makan riba dan minta diriba. Laknat itu siapa makhluk yang dilaknat oleh Allah, Pak? Iblis. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku riba diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terputus kebaikan dari dia. Wah, ini betul-betul. Maka zaman sekarang riba itu adalah ujian kita semua. Semua kita teruji dengan riba ini. Ya, karena banyak sekarang perdagangan-perdagangan yang terselipkan sadar atau tidak sadar dengan riba. Yang berikutnya, saya masih sebutkan lagi di sini. Mereka yang melakukan riba akan Allah hinakan. Sebab mendapatkan kehinaan. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adznabil baqar wa raditumul zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan wa la yanza'u hatta tarji in dinikum." Subhanallah. Kalau kalian sudah jual beli dengan inah, jual beli inah itu jual beli riba, Pak. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya kata para ulama, ekor sapi itu adalah mengikuti dunia. Kemana-mana dia cuma mengambil ekor sapi, maksudnya dunia terus dia ikuti. Wa raditumuz zara', dan kalian telah ridho dengan perdagangan dan dengan pertanian. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan adakan dan Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan dan kerendahan ini tidak Allah angkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gak ada yang takut lagi sama kaum muslimin walaupun kaum muslimin banyak. Gak ada yang gentar lagi untuk menyakiti kaum muslimin walaupun kaum muslimin secara jumlah berkuasa. Allah cabut kemuliaan dan kehormatan kaum muslimin. Karena Rasulullah mengatakan apa?
kalian telah ridho dengan jual beli inah, kalian lebih ridho dengan sapi, kalian lebih ridho dengan perkebunan. Kenapa diumpamakan persapi dan kebunan di dunia? Karena zaman itu ekonomi yang terbaik adalah orang punya kebun. Termasuk salah satunya. Saya mau jelaskan sedikit tentang bai'u inah. Salah satu penafsiran bai'u inah adalah dia seolah-olah jual beli, tapi yang dia inginkan bukan barang, yang dia inginkan uang. Contoh gini, Pak Adi umpamanya jual mobil. Saya datang ke Pak Adi. Pak Adi, saya beli mobil. Berapa, Ustaz? Saya beli utang, Pak Adi. Utang berapa? 100 juta. Oke. Saya beli sama Pak Adi 100 juta utang. Mobil dikasih ke saya. Tertulis hutang saya berapa? 100 juta. Udah selesai 100 juta. Saya utang sama dia. Jual beli tidak ini? Boleh tidak seperti ini? Boleh. Karena barang punya dia, saya langsung hutang. Antara mobil dan uang, boleh. Tapi saat itu juga saya bilang sama Pak Adi, ini mobil punya saya ya, oke? Berapa utang saya? 100 juta. Ini saya jual mobil sekarang ke Pak Adi, 90 juta. Cash. Kasih saya 90 juta. Ini mobil saya kasih Pak Adi. Saya jual lagi ke Pak Adi 90 juta. Pak Adi sebagai pedagang mobil kira-kira mau nggak? Hah? Ya mau lah, ada 10 juta. Kasih langsung 90 juta. Nih 90 juta. Mobil sama Pak Adi lagi. Saya pulang bawa duit 90 juta. Utang saya? Utang saya berapa? 100 juta. Itu namanya bai'u inah. Mau minjem duit cuman malu bilangnya beli barang. Tapi beli barang dengan cara riba. Itu bai'u inah namanya. Itu haram. Ini kata Rasulullah SAW, jika kalian telah ridho dengan bai'u inah, maka para ulama menganalogikan semua barang yang seolah-olah menjadi jual beli padahal dalamnya riba, itu bai'u inah. Leasing, bai'u inah sebenarnya, Pak. Benar. Karena itu motor atau mobil bukan punya leasing, punya dealer. Tapi seolah-olah kita bayar ke leasing. Leasing seolah-olah punya dia. Kapan itu punya dia? Gak pernah punya dia. Itu punya dealer. Cuman dia yang bayar ke dealer cash, kita bayar ke leasing kredit. Bai'u inah namanya. Seolah-olah ada yang dijual belikan. Apa itu? Mobil. Padahal uang yang di situ yang dijual belikan. Ridho nggak dengan ini leasing zaman sekarang, Pak? Ridho, di mana-mana ridho dengan leasing. Rasulullah sudah katakan, idza tabayyatum bil inah. Jika kalian sudah menggunakan jual beli inah dan kalian mengambil ekor-ekor sapi dan kalian mengambil dan ridho dengan perdagangan, ridho dengan pertanian dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, kalian akan hina. Ya. Maka di sini terjadilah apa? Kehinaan bagi mereka yang riba. Yang berikutnya sedikit lagi. Riba itu akan menyebabkan halalnya azab Allah untuk dia. Allah halalkan azab untuk dia. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ma dhahara fi qaumin riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqab Allah." Dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah SAW, tidaklah nampak dalam satu kaum itu riba dan zina, kecuali mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, riba akan menyebabkan harga menjadi mahal. Jelas itu. Jadi ada untung buat yang jual, ada untung juga buat yang minjemin duit. Akhirnya menjadikan harga mahal. Yashku alamul yawm min ghila'il as'ar bisababu yarji' ila haddil kabir ila nidhamir ribawi sa'idul yawm. Ya, termasuk diantaranya di sini dia menukilkan beberapa kaidah-kaidah ekonomi yang menunjukkan bahwasannya gara-gara riba akan berubahnya harga pasar
dan akan menjadi mahalnya barang-barang. Ya itu jelas. Harga mobil 150 juta gara-gara masukin leasing jadi 250 juta. Jadi mahal harga barang. Ya. Nanti dia jual dengan harga yang lebih rendah lagi. Ya subhanallah. Ini sebagian tentang riba. Allahu alam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Insyaallah pertemuan akan datang kita langsung saja. Ini ada hadis ya. Hadis di sini disebutkan ar-riba sab'una baban. Riba itu punya 70 pintu. Ahwanuha, yang paling ringannya. Misal an yankiha rajulu ummah. Seperti yang paling ringannya adalah seperti seorang menikahi ibunya sendiri. Fa in arba'u riba, dan riba yang paling bahaya adalah istitalatul rajul fi irdil akhih. Seseorang yang dia menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berkhutbah dan bercerita tentang riba dan bahaya riba. Maka Rasul mengatakan, ad-dirhamul ladzi yusibur rajul min riba asyaddu min 36 zina fil Islam. 1 dirham yang dilakukan seorang laki-laki untuk riba itu lebih bahaya daripada 36 kali berzina dalam Islam. Tapi hadis ini dipertanyakan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Allahu a'lam. Ya. Kullu qardin, dalam sebuah hadis Rasul memberikan sebuah kaidah. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diberikan manfaat maka dia riba. Jadi riba itu enggak mesti hanya barang yang semisalnya, tapi manfaat. Kullu qardin jarra riba fahuwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diberikan manfaat maka dia adalah riba. Bagaimana contohnya? Ini hadis ini sebagian ulama mendhaifkan tapi maknanya sahih. Menjadi sebuah kaidah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman lalu dia mencari manfaat dengan pinjaman itu, maka dia riba. Saya sudah contohkan kemarin, dia pinjamkan uang 500.000 ke tetangganya. Dia minta dipulangkan juga 500.000 dari tetangganya. Enggak ditambah, enggak dikurang. Tapi dia minta sebulan ini 500.000 harus kembali. Tetangga setuju. Oke, 500.000 kembali sebulan. Tapi dia minta setiap 2 minggu dia dibersihin kebunnya. Padahal upah bersihin kebun 150.000. 2 kali udah berapa? 300. Gara-gara ini tetangganya pinjam 500.000, dia minta supaya dibersihkan kebun gratis. Karena memang tetangganya itu tukang bersihin kebun umpamanya. Ini riba. Karena dia meminjamkan dan dia mengambil manfaat. Itu enggak boleh. Semakna dengan ini semua enggak boleh. Allah alam. Ya, mungkin ada pertanyaan di sini. Ustaz mau tanya bagaimana hukum menggunakan kartu debit untuk kebutuhan operasional. Kartu debit itu kan uangnya sudah ada di bank lalu kita gunakan. Itu kartu debit kan? Kartu kredit itu uangnya nggak ada tapi kita gunakan. Nanti uangnya kita bayar. Kalau debit berarti uang kita sendiri. Ini sama seperti imani. Imani itu uang debit sebenarnya. Uang yang digunakan. Hukum asalnya nggak masalah kecuali di situ masalahnya adalah ketika kita meletakkan uang di sana ada bunganya. Itu masalahnya. Ya, ini kembali kepada seperti hukum kita meletakkan uang di bank. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau kita meletakkan uang di bank, lalu uang kita sama bank digunakan untuk meminjamkan ke orang lain, lalu setelah itu bank bagi keuntungan dengan kita bunganya, maka ini haram. Karena jelas uang kita yang kita simpan di mereka itu sebagai modal mereka untuk meminjamkan ke orang lain. Dan orang lain mereka kasih bunga.
Nanti bunganya dibagi ke kita profitnya. Kita dapat sekian persen, bank mendapat sekian persen. Itu haram. Tapi pertanyaannya, Ustadz, kalau saya nggak taruh di bank, banyak kesulitan-kesulitan yang saya dapati. Termasuk kerjaan kantor. Termasuk mau jalan tol. Gimana saya mau naik mobil tol kalau nggak ada tolnya? Maka di situ gunakan, tapi jangan manfaatkan ribanya. Ya, jangan manfaatkan ribanya. Ribanya ditinggalkan. Allah alam. Bagaimana cara mengatasi riba? Sedang di tempat saya banyak sekali bank-bank keliling, targetnya ibu-ibu. Iya. Ya subhanallah. Ini berapa banyak perceraian gara-gara ini, Pak? Si suami nggak tahu, tiba-tiba si suami didatengin sama orang-orang yang sangar. Kenapa? Banyak, Pak, bukan 1-2. Bahkan sebagian ada suami tiba-tiba didatangi sekian M tagihan. Akhirnya si suaminya harus jual usahanya. Jual usahanya hanya untuk nutupin utang istrinya. Ketika ditanya utangnya apa, ternyata dia cuman buat jajan sama belanja. Subhanallah. Ini bagaimana cara kita? Ya edukasi terus. Walaupun sebenarnya kewajiban pemerintah. Pemerintah tahu bahwasannya bank keliling itu merusak ekonomi. Menyebabkan kerusakan, perceraian, pertikaian. Tahu. Tahu itu makanya. Maka dari itu kalau mereka yang memiliki Pak RT, Pak RW yang memiliki kekuasaan daerah, bolehlah saya sekali jangan masuk di tempat kami bank keliling. Selesai. Tegaskan itu. Kalau dia bilang kenapa Pak RT, Pak RW? Ya kita melindungi warga kita. Melindungi warga kita dari orang-orang yang melakukan itu. Ya, ini pertama adalah bagaimana caranya adalah diedukasi, diberikan pelajaran. Itu haram, tidak boleh. Saya punya tabungan untuk gaji. Beberapa waktu ada bunga masuk, tapi bank juga terdapat biaya admin. Jangan biaya admin dari uang bank. Bunga biaya admin beda. Karena sebagian orang menghitungnya begini. Ini uang saya, ini bunga, ini biaya admin. Berarti bunga dipotong dari biaya admin. Tidak. Biaya admin itu memang kewajiban kamu karena kamu telah menitipkan uang di dia. Menggunakan fasilitas dia. Ada biayanya, nggak gratis. Biaya itu bolehkah dibayar dengan uang riba? Nggak boleh. Berarti kamu manfaatkan uang riba untuk menunaikan kewajibanmu. Dipahami maksud saya? Begitu juga nggak boleh bayar riba dari uang zakat. Nggak boleh. Nggak boleh. Bayar uang riba dari uang zakat nggak boleh. Allah alam. Ya. Bagaimana dengan adanya Bank BSI yang memiliki produk cicilan emas? Bagaimana hukumnya? Coba, Pak. Cicil emas. Emasnya dihargakan dengan harga yang kapan? Paham maksud saya? Saya hari ini beli emas 10 gram. 10 gram. Hari ini harga emas 10 gram 900.000. 1 gram 900.000. 10 gram 9 juta. Akad. Oke, 10 gram. Yang saya akad sekarang ini, harga 9 jutanya apa 10 gramnya? Saya tanya dulu nih. Kira-kira, nih. Ini emas 10 gram harga 9 juta hari ini. Oke, saya bilang saya cicil. Saya cicil 9 juta 10 gram emas. Saya mau tanya, yang kamu cicil itu emasnya atau 9 jutanya? 9 jutanya. Berarti kamu beli emas, yang bayar emas 9 juta dia dulu, kamu yang nyicil 9 jutanya. Berarti kamu minjam duit sekarang. Kalau kamu cicil 9 jutanya berarti kamu minjam duit sekarang. Enggak Ustaz, saya nyicil emasnya. Oke. Kamu cicil emasnya, harga emas sekarang 9 juta. Selesai kamu cicil, harga emas itu 10 juta.
Tapi kamu akad dengan akad yang pertama. Ini riba nasi'ah. Ya tidak? Ini yang simpelnya, Pak. Tapi kalau kita ngobrol sama mereka dibuat ribet ntar. Oh begini, begitu, begini, begini. Ya tinggal tanya, kamu ini bayar emas atau bayar uang? Kalau katanya bayar uang, berarti emas yang 9 gram itu dia bayarkan dulu dengan nominal hari itu. Kita akan nyicil ke dia harga emasnya, bukan emasnya berarti, harga emasnya kita cicil. Menyicil harga yang telah dibeli oleh dia emasnya, berarti riba. Coba mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman kepada saya bagaimana mereka mengatakan nggak riba. Nggak bisa, itu riba nasi'ah. Kecuali dia bilang dalilnya riba itu emas sama emas, kan kamu bayar uang kertas. Uang kertas kan nggak sama emas nggak riba. Ini udah kita bahas kemarin. Kalau kamu saya kasih kertas kosong, mau nggak saya bayar begini? Nggak mau. Berarti bukan kertasnya yang kamu ambil, nilai berharganya yang kamu ambil. Nilai berharga itulah yang dikatakan samaniyah, sama seperti emas. Allah alam, yang saya pahami, cicil emas itu riba. Cicil emas itu riba. Karena nggak bisa dibayangkan kenapa dia nggak bisa riba. Dari mana sisinya? Kalau dia katakan, saya beli cash dulu, sementara kamu cicil. Berarti yang kamu cicil adalah harganya, uangnya. Kalau saya bilang, enggak, tapi kalau contohnya begini, umpamanya. Ini juga masih diperbincangkan. Saya beli emas 10 gram. Saya cicil setiap 1 gram. Oke? Saya cicil setiap 1 gram, tetapi tentu harga ini gram pertama 900.000. Gram kedua update harga sesuai emas hari itu. Nah, kalau ini lebih mudah. Tapi tetap nggak dikatakan saya punya 9 gram. Tidak. Karena saya baru bayar berapa? 1 gram. Lah itu bukan nyicil juga, nabung namanya. Lah kalau nabung emas gimana, Ustaz? Boleh. Tapi dengan catatan kamu minta emas dikasih emas, jangan minta emas dikasih kertas. Paham maksud saya? Saya pergi ke bank. Saya mau nabung emas hari ini. Oke, berapa emasnya hari ini? 1 gram 900.000. Saya bayar 900.000. Tercatat saya punya emas 1 gram. Bulan berikutnya saya mau nabung lagi. Berapa gram hari ini? 930. Saya bayar 930. 2 gram. Bulan berikutnya sampai 10 bulan saya punya 10 gram. Dengan beraneka ragam yang fluktuatif sesuai dengan harga update emas hari itu. Boleh tidak? Boleh. Begitu saya datang, saya mau ambil 10 gram emas saya. Nggak ada. Yang ada cuma uang. Kalau mau ambil uang silahkan. Ini bisa jatuh kepada riba. Bukan belinya, tapi ketika ngambilnya. Lah saya punya emas kok nggak dikasih emas. Kenapa saya harus mengambil uang? Karena mereka ingin mengambil perselisihan keuntungan di situ. Berarti mereka mewajibkan saya tukar menukar dengan mereka. Kita ngeri, kullu qardin jara manfaah bahwa riba. Semua pinjaman yang bisa diambil keuntungan jatuh kepada riba. Bisa jatuh kepada riba. Kalau saya nanamnya emas, ya saya balikin emas, terserah saya. Sini dulu emasnya. Kalau saya mau tukar lagi ke Anda, itu hak saya. Kalau saya tidak mau tukarkan lagi, jangan dipaksakan saya ngambil rupiah. Ya Allah alam. Mungkin ini saja ya. Kita cukupkan. Satu lagi. Ini memang, Assalamualaikum, bagaimana hukum kalau pakai Shopee Pay, OVO, GoPay, transaksi terlebih untuk mendapatkan gratis ongkir cashback di suatu marketplace tertentu? Ini memang pembahasan dalam sekali. Gini pembahasannya. Uang saya taruh ke Shopee Pay. Atau semua ke e-commerce yang ada. Karena semua pakai itu. Uang yang saya letakkan ke dia, apa akadnya? Titipan? Atau ikut memodali dia? Apa ikatnya? Kalau uang itu adalah memodali dia, sama seperti kita naruh di bank.
Uang kita ditaruh di bank untuk apa? Diputarkan oleh bank untuk meminjamkan ke orang. Kalau ternyata uang kita letakkan di Shopee tadi, diputarkan dia untuk usaha riba. Lalu ada keuntungannya. Keuntungannya itu akhirnya kita dapat cashback. Bukan uang. Keuntungan berupa jasa. Ongkir kami gratiskan. Keuntungannya berupa apa? Jasa. Kullu qardin jaro manfaah. Semua pinjaman. Kan kita ngasih ke dia berarti ngasih pinjaman. Karena buat usaha dia. Kullu qardin jaro manfaah fahuwa riba. Semua pinjaman lalu diberikan manfaat maka dia riba. Ini bagi yang menganggap uang yang dititipkan di e-commerce itu adalah titipan yang digunakan untuk usaha. Tapi ada yang menganggap enggak. Saya nitip ke dia enggak pernah saya bilang buat usaha yang lain. Saya cuman narok di situ uang saya agar saya bisa gunakan dengan mudah. Maka kalau cara pandang kedua ini mengatakan nggak riba. Saya cuma narok, tiba-tiba dia kasih hadiah sama saya. Narok, padahal uang saya nggak saya akadkan untuk jual beli pada dia. Pak Adi nitip duit ke saya. Nggak saya apa-apain. Habis Pak Adi nitip duit, dia datang ke saya. Ustaz, minta uangnya, nih uangnya. Sekalian saya bilang Pak Adi, ini Pak Adi ada martabak, tolong bawa pulang ke rumah. Halal atau haram martabaknya? Halal, karena dia nitip duit aja. Tapi, nih Ustaz, duitnya saya titipin. Lalu uangnya saya gunakan untuk riba. Saya pinjemin ke orang, bunganya sebagian buat saya, sebagiannya saya beliin martabak. Nih Pak Adi, martabaknya bawa pulang. Riba tidak? Lah kalau mereka sebagian menganggapan bukan dibeliin martabak, dijadikan ongkir gratis. Maka dari itu ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba. Tapi yang perlu diperdalam adalah akad kita meletakkan duit ke dia apa? Titipankah atau pinjaman? Apa bedanya? Ya beda di akad awal. Kalau pinjaman berarti ada kemungkinan rugi. Kalau titipan, jungkir balik rugi bagaimanapun mereka, itu duit harus kembali ke kita. Lalu kalau itu titipan, kapan kita ambil, kapan kita minta, ada secepatnya. Itu titipan. Maka dari itu, ada yang mengatakan meletakkan uang di sana haram, ada yang mengatakan meletakkan uang di sana tidak haram. Karena dasar akadnya. Dasar akadnya apa? Dari itu sekarang sebagian bank syariah, BSI, itu menyebutkan ada dua. Satu lagi akadnya adalah wadiah. Wadiah itu titipan. Jelas dengan akadnya titipan. Berarti kita nitip duit ke dia. Wadiah itu, maka nanti nggak riba jatuhnya kalau wadiah. Karena titipan. Ya Allah alam. Mungkin ini saja kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.